Sahabat yang lain Abdullah bin Mas'ud juga mengeluarkan pernyataan senada bahwa inti ajaran agama Islam ada dalam surat An-Nahl ayat 90 ini, yang mencakup perintah dan larangan yang kesemuanya adalah inti dalam ajaran agama Islam. Kesimpulannya, ada suatu penjelasan menarik dari Al-Imam Al-Qurtubi yang beliau ini mengutip pendapat Al-Imam Ibnul Arabi bahwa pertama, innallaha ya'muru bil adli, sesungguhnya Allah memerintah kita untuk berbuat adil. Yang kita bahas malam ini yang pertama saja, yang adil saja. Ketika dijelaskan dalam tafsir Al-Qurtubi bagaimana kita bersikap adil, ini ada penjelasan yang sangat luar biasa dari Al-Imam Ibnul Arabi, sehingga kemudian direspon dengan sangat baik oleh Al-Imam Al-Qurtubi bahwa orang yang ingin berlaku adil harus memperhatikan 3 macam keadilan. Yang pertama, kata Al-Imam Ibnul Arabi, prinsip keadilan ingkang nomor setunggal adalah al-adlu bainal abdi wa baina rabbih, bersikap adil antara seseorang dengan Tuhannya, sikap adil antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingkang nomor kali, al-adlu bainal abdi wa baina nafsi, bersikap adil antara diri kita dengan diri kita sendiri. Lan ingkang terakhir nomor 3, al-adlu bainal abdi wa baina sairil khalqi, bersikap adil antara diri kita dengan makhluk Allah yang lain, terutama dengan sesama manusia. 3 prinsip keadilan ini malam ini kita bahas insya Allah selama 3 jam. Gini apa gini ini? Guyu seneng napa senep? Seneng. Eprek-etek. Ngomong dhewe ta 3 jam iki wis lungguh mulai mau. Mungkin kata orang tua dulu, penceramah yang baik itu yang kalau ceramah tidak dawa-dawa. Meskipun tidak dawa, mugi-mugi dados ilmu ingkang barokah manfaat. Para hadirin hadirat yang berbahagia, mari kita preteli tong setong satu persatu. Yang pertama, al-adlu bainal abdi wa baina rabbih, adil antara seseorang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa kalau kita ini sudah diperintahkan untuk bersikap adil, dan keadilan yang tertinggi yang harus kita wujudkan adalah bagaimana kita melakukan prinsip keadilan ini dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan dalam tafsir Al-Qurtubi dengan cara itharu haqqihi ta'ala ala haddi nafsihi, kita mengutamakan kepentingan Allah daripada kepentingan diri kita sendiri. Kula ulangi sepindah malih, mengutamakan kepentingan Allah daripada kepentingan diri sendiri. Dan ini yang dicontohkan oleh junjungan kita, teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mendengarkan penjelasan syama'il, bagaimana perangai karakter Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi ini memang pernah beberapa kali marah, nate duka. Tapi bisa dipastikan marahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah karena urusan agama. Beliau marah kalau yang dilanggar adalah aturan Allah Subhanahu Wa Taala, dan bisa dipastikan Rasulullah tidak bakal marah kalau yang disakiti adalah urusan pribadi beliau sendiri. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Contohnya apa? Nabi pernah dakwah ke Taif. Ternyata penduduk Taif menolak mentah-mentah Nabi Muhammad. Mereka tidak hanya sekedar mengusir Nabi Muhammad, bahkan orang-orang Taif sampai melempari dengan batu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai dikatakan Nabi Muhammad tersungkur di atas tanah, tidak bisa berdiri. Kinten-kinten panjenengan lek ningali Kanjeng Nabi disakiti sampai diantemi mboten saged ngadeg, ngamuk napa mboten? Ngamuk sing wong wedok bareng nyincing roke bareng. Sopo ngantemi Kanjeng Nabi Muhammad. Itu juga yang kemudian membuat gregetan malaikat. Malaikat sampai menawarkan kepada Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, apakah perlu saya kemudian melemparkan al-akhsyabain,
Dua gunung yang ada di kota Makkah untuk saya lemparkan, saya timpakan kepada penduduk Taif. Sing gregeten malah malaikat. Tapi ternyata apa respon dan jawaban Nabi Muhammad? Biarkan mereka wahai malaikat, karena mereka barangkali belum mengetahui, dan biarkan saja saya bersabar, barangkali di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad mboten duka karena yang disakiti urusan pribadi. Tapi kalau yang dilanggar adalah urusan agama, bagaimana seorang wanita Makhzumiyah, salah seorang dari suku klan suku Quraisy, melakukan pencurian. Wonten bangsawan Quraisy lah kok dilalah nyovolofong. Napa nyovolofong nih? Nyolong. Sudah tahu, semua sudah tahu bahwa ini akan ditegakkan hukum potong tangan. Akhirnya pembesar Quraisy semuanya kumpul. Bagaimana mereka kemudian musyawarah mufakat, mengajukan proposal kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai ada wanita bangsawan dari suku Quraisy yang kemudian dipotong tangannya. Akhirnya diajukan permintaan ini, tapi kemudian apa jawaban Rasulullah SAW? Nabi Muhammad marah. Beliau mengatakan, apakah aku akan memberikan pertolongan, memberikan maaf kepada sesuatu yang sudah menjadi kewajiban, yang sudah menjadi hak Allah? Bahkan beliau mengatakan kalimat yang sangat populer sampai detik ini. Nabi Muhammad mengatakan, lau anna Fatimah binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Ojo mane wong liya, anakku dhewe Fatimah binti Muhammad nyolong, tak tugel tangane. Rasulullah marah karena yang dilanggar urusan agama, yang dilanggar adalah aturan Allah. Mari kita kembalikan kepada kita, apakah kita sudah melakukan prinsip keadilan ingkang nomor setunggal ini? Apakah kita sudah meneladani Nabi Muhammad? Ternyata sebagian kita, kadangkala kita ini marah karena urusan pribadi, bukan karena urusan agama. Seorang suami lek isu-isu gak dikekno ipok, gak dikekno kopi, ngamuk. Dikekno sarapan kurang memenuhi seleranya, ngamuk. Tapi istrinya keluar rumah tidak menutup aurat, dijarkan. Nopo dijarkan ini? Dibiarkan. Manggil anaknya, nduk rene nduk, gak ndang moro. Arek diceluk bapak gak ndang moro. Iku kopeng apa nyentelani kacamata. Anak wedoke diceluk gak ndang moro, ngamuk. Tapi anak perempuannya keluar rumah pakai legging, dibiarkan oleh ayahnya. Tidak memakai pakaian yang islami, yang sopan, dibiarkan oleh ayahnya. Padahal menutup aurat niki urusan agama napa urusan pribadi? Berarti kita ini sering marah karena urusan pribadi, bukan karena urusan niki. Kalau dibandingkan dengan Kanjeng Nabi Muhammad, kita ini kulawe. Ndamel legging, sak temene legging niki jeroan apa njoboan sih? Jeroan, tapi kali renem sak niki didamel njoboan sampai ketok tikungan-tikungan tajamnya nih. Koyok nang payung ngoten nggih. Tidak menutup aurat tapi hanya sekedar membungkus aurat. Kuwetok tekukane kadang diketok udele. Jilbaban, damel jilbab tapi ketok udele sampai sabuke double. Sabuk asli kali sabuk wetenge niki. Niki lek biyen jenenge model pakaian lalu. Napa? Lalu. Lek sak menika lalu blind. Ningali dhuwur gawe jilbab, lah apik iki. Delok isor ketok udele lo blind. Napa jenenge? Lalu blind. Kita ini ternyata masih jauh dari junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.